Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Karanur Pradana dengan NIM 415180101182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komparasi antara OpenAI 5 dan AlphaGo, yang dimana ini adalah hasil dari makalah tugas besar 2 yang dimana diikut sertakan di Codex 3.0. Langsung saja kita mulai. OpenAI 5 ini apa sih? OpenAI 5 ini adalah nama project atau nama bot yang dimana mereka adalah machine learning yang berfungsi sebagai tim bot video game yang bermain kompetitif melawan tim manusia gitu loh. Nah, jadi game yang dimainkan OpenAI 5 ini adalah Dota 2, yaitu adalah game MOBA ya, game MOBA yang ada di Steam. Nah, OpenAI 5 ini muncul pada tahun 2017 ya. Itu mereka tampil 2017 di mana mereka main 1 lawan 1 dengan tim orang profesional yang bernama Dendi, yang dimana Dendi ini kalah oleh OpenAI 5 ini gitu. Jadi tahun berikutnya mereka maju ke kompetisi berikutnya yang dimana full mereka melawan 5 orang profesional gitu loh. Jadi 5 bot lawan 5 orang profesional gitu loh. Nah, dan mereka bisa maju dan ngalahin tim profesional tersebut gitu. Nah, gitu. Jadi tiap bot itu berisi satu lapisan dengan 1024 unit long short term memories. Jadi di mana long short term memories yang mengamati status game yang diekstrak dari API pengembang Dota gitu loh. Jadi sudah memperhitungkan total kejadian di masa depan gitu loh. Jadi gerak-gerik sudah diperhitungkan gitu. Nah, tuh jadi dimana kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Jadi agent memberikan aksi. Ya, agent itu unit yang dapat dikontrol yang dapat melakukan tindakan tertentu yang akan mengakibatkan environment-nya berubah gitu loh. Nah, jadi misalnya AI ini main goal mereka itu adalah menang gitu loh. Nah, jadi main goal tujuan utama dari bot ini adalah menang. Nah, di mana pada proses mendapatkan kemenangan itu mereka akan melakukan aksi. Jadi mereka di sini seperti membunuh musuh, lalu menghancurkan tower penjaga dari tim musuh. Itu semua akan mendapatkan hasil gitu loh, mendapatkan reward. Nah, yang dimana reward ini nanti akan, atau di game tersebut adalah gold ya namanya. Jadi mereka reward tersebut bisa mereka tukar atau beli item. Jadi beli item untuk memperkuat karakter yang mereka pilih gitu loh. Jadi selama proses pengambil main goal mereka yaitu menang, itu mereka akan looping terus menerus sampai akhirnya mereka menang. Nah, dia looping itu mereka kayak ya beli item dan memperkuat, dan mereka sudah memperhitungkan gerak-gerakan dari musuh gitu. Seperti itu. Lalu
ini Bernard berkata OpenAI 5 adalah pelatihan tunggal yang berlangsung dari 30 Juni 2018 hingga 22 April 2019. Setelah 10 bulan pelatihan menggunakan kurang lebih 770 kurang lebih 50 PS flops, Hari Komputasi mengalahkan juara dunia Dota 2 dalam pertandingan terbaik dari 3 dan 99,4% pemain manusia selama pertunjukan online multi hari. Untuk memanfaatkan tingkat komputasi ini secara efektif, mereka itu harus meningkatkan skala di sepanjang 3 sumbu. Pertama, mereka menggunakan ukuran batch 1 hingga 3 juta time step dikelompokkan dalam jendela long short term memories yang tidak digulung dengan panjang 16. Lalu kedua, mereka menggunakan model dengan lebih dari 150 juta parameter. Akhirnya, OpenAI 5 berlatih untuk 180 hari. Tersebar lebih dari 10 bulan waktu nyata karena restart dan mereka kembali. Dibandingkan AlphaGo, mereka menggunakan ukuran tumpukan 50 hingga 150 kali lebih besar dari AlphaGo model 20. 20 kali lebih besar dan waktu pelatihan 25 kali lebih lama. Gitu. Jadi OpenAI 5 ini skalanya lebih besar dibandingkan AlphaGo gitu. Nah, yang kedua AlphaGo. AlphaGo ini merupakan program pertama yang mencapai kinerja manusia super dalam permainan Go, yaitu AlphaGo. AlphaGo menggunakan dua jaringan neural yaitu Policy Network yang mengeluarkan probabilitas, pergerakan, dan Value Network yang menghasilkan evaluasi posisi. Value Network pada awalnya dilatih dengan pembelajaran yang diawasi untuk memprediksi secara akurat gerakan ahli manusia dan kemudian disempurnakan dengan Policy Gradient Reinforcement Learning. Value Network dilatih untuk memprediksi kemenangan permainan yang dimainkan oleh Policy Network melawan dirinya sendiri. Setelah dilatih, jaringan ini digabungkan dengan Monte Carlo Tree Research atau MCTS untuk menyediakan pencarian look ahead. Menggunakan Policy Network untuk mempersempit pencarian ke pergerakan yang berpotensi tinggi dan menggunakan jaringan nilai untuk mengevaluasi posisi di pohon. Silver pada M354, metode baru ini menggunakan jaringan neural dalam ini dengan parameter buat jaringan saraf ini malah. Jadi langsung masuk ke hasil dan hasil komparasi ya. Lalu simulasi gerakan oleh AlphaGo ini adalah oleh Policy Network dan Value Network adalah cara terbaik untuk menemukan langkah berikutnya. Kita mensimulasikan permainan mulai dari posisi papan saat ini. Kita juga mencari gerakan dan memainkan game simulasi sampai akhir. Jika kita memainkan permainan yang cukup, kita akan mendapatkan ide yang bergerak. Kemungkinan mendapatkan kemenangan terbanyak dalam prosesnya. Kami membangun urutan perekaman pohon pencarian gerakan yang kami simulasikan dan berapa banyak kemenangan untuk setiap gerakan. Tetapi ruang pencarian untuk Go terlalu besar. Kita perlu memprioritaskannya sehingga kita dapat menemukan gerak terbaik dalam lebih sedikit permainan. Untungnya, kita mendapatkan saran hebat dari Policy dan Value Network. Kita menggunakan kedua informasi tersebut untuk memprioritaskan pencarian kita. Jadi adapun prioritas pencarian dalam Go tergantung pada yang pertama prediksi yang dilakukan oleh Policy Network, kedua prediksi yang dilakukan oleh Value Network, yang ketiga seberapa sering program mengambil langkah tersebut, dan yang keempat hasil simulasi game dengan hasil kemenangan. Jadi lalu yang selanjutnya OpenAI 5. OpenAI 5 ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pemain manusia. Nah, pengamatan yang diperoleh didasarkan pada bot API yang disediakan meskipun informasinya mirip dengan pemain manusia. Bot tidak tahu status unit yang tersembunyi dalam kabut perang seperti pemain. Jadi mereka tidak tahu item apa yang dibeli oleh tim lawan
begitu. Jadi kurang lebih sama seperti manusia ya. Cuma bedanya mereka itu bot, jadi tidak digerakkan oleh manusia sama sekali. Dan bot akan dapat mengingat semua info yang diamatinya. Ini berarti itu akan memiliki info bahkan jika Anda hanya mengungkapkan diri Anda untuk sepersekian detik, itu terrecord oleh bot tersebut. Gitu. Jadi langsung masuk ke kemungkinan yang akan datang gitu. Pemain manusia bahkan mungkin meleset dan tidak ingat kejadian seperti itu. Jadi beda banget. Seperti itu yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk. Selain itu bot dikonfigurasi untuk memiliki 200 action per menit. 200 action per menit. Jadi pemain profesional biasanya dapat melakukan sekitar 200 hingga 300 action per menit. Namun mampu secara konsisten melakukan 200 APM. Jadi manusia bisa melakukan 200 hingga 300 APM, namun tidak konstan, tidak stabil gitu loh. Tetapi bot ini dapat melakukan 200 APM dengan mudah mengungguli pemain manusia normal. Jadi kurang lebih itu komparasi antara OpenAI 5 dan AlphaGo ya. Kurang lebih itu komparasi antara dua machine learning yang ada menjadi topik pada Codex 3.0 scientific writing kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.